Halo sahabat Nova, saya Bidan Nova, saya bidan penggiat Gentle Birth dan Hypnobirthing praktisi. Pertama sekali saya ucapkan selamat Hari Bidan se-Indonesia buat teman-teman bidan di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan membahas tips bersalin di bidan. Apakah setiap ibu harus melakukannya? Justru harus semua ibu. Bahkan bukan hanya ibu aja, ibu hamil aja, tapi suaminya. Suaminya atau lingkungan di sekitarnya juga harus belajar hypnobirthing. Karena siapa nanti yang mendampingi ibu, dia pun harus tenang. Jadi kalau ibunya juga ibaratnya mau melahirkan nanti, suaminya juga harus berucap yang sama. Nanti istri saya lahirannya gampang, mudah. Seluruh penumpang yang ada di dalam rahim, sebutin satu-satu. Bayinya, plasentanya, air ketubannya sehat. Oke, mulai saat ini saya niatkan tubuh saya semuanya sehat. Mulai saat ini saya niatkan pikiran saya semuanya sehat. Mulai saat ini tubuh saya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki rileks, dan itu sangat berpengaruh banget di proses kelahiran nanti. Dia jadi prosesnya gampang, lebih mudah, dan dia lebih tenang. Dia tidak akan pernah teriak-teriak, dia bahkan tersenyum, bisa bercanda lagi. Dan itu impian semua ibu melahirkan, atau suami yang punya istri juga pengen banget punya istri yang melahirkannya seperti itu, nggak cakar-cakar loh. Tangan suaminya harus dicakar-cakar, maunya kita nggak seperti itu. Gitu. Di hypnobirthing itu kata-kata yang harus diperhatikan adalah tidak boleh ada kata tidak, jangan, atau kata-kata yang susah lah, karena ternyata pikiran kita itu merekam kata tidak itu gampang banget. Misalnya nih, nanti kalau lahiran jangan sakit ya, tahu nggak yang direkam otak itu sakit? Kan karena otak itu akan mencerna ujung daripada kalimat. Jadi bisa kita rubah, nanti kalau lahiran saya mudah, lahirannya lancar. Pokoknya sampai di Bidan Nova naik tempat tidur, pembukaannya lengkap, lahir lancar. Nah seperti itu, jadi kita setting kata-kata yang gampang mudah dicerna oleh pikiran, dan itu diulangi terus menerus selama 9 bulan, dan yakin itu bisa terjadi. Jadi ucapan mulut kita itu punya kuasa dan energi. Dan ada kasus yang paling sangat menyenangkan banget, Mbak, dan ini perlu saya ceritain. Jadi pada waktu itu klien saya ini suaminya kebetulan kalau tentara itu pas pampres ya, pendamping presiden. Dan kebetulan presiden pada waktu itu, Presiden Jokowi pada waktu itu mau terbang ke Papua untuk PON-nya, pokoknya olahraga, pekan olahraga nasional itu kan. Dan ternyata penerbangannya itu sudah dijadwalkan tanggal 26 Agustus tahun kemarin, pokoknya tanggal 26. Dan ternyata tafsiran lahiran daripada si klien saya ini sekitaran tanggal 27-an Agustus. Oke, berarti kemungkinan besar si pasien ini melahirkan tanpa didampingi suaminya. Tapi istrinya itu pengen banget kelahiran pertamanya ini didampingin sama suaminya. Akhirnya kita lakukan sesi hypnobirthing. Oke, kita set kata-katanya maunya seperti apa. Karena bayi itu bisa diajak komunikasi walaupun di dalam rahim. Oh, komunikasi janin itu ini banget loh, jangan sepele. Masa iya sih di dalam rahim bisa komunikasi sama bayi? Bisa banget. Jadi komunikasi dengan janin itu dengan konsep atau dengan hypnobirthing itu benar-benar bisa banget. Jadi si pasien ini kita setting ulang kata-katanya, kita setting niatnya maunya seperti apa, sampai ada 6 itu. Pokoknya Dek, niatnya nanti ketika lahiran papa masih di rumah. Dek, nanti lahirnya kalau boleh tanggal 17 ya. Nah, karena saya kasih pilihan mau ambil tanggal 17 atau tanggal 16. Dan ternyata ibunya ambil tanggal 17 karena 17 Agustus, ya kan? Tapi tahu nggak Mbak, bayinya itu lahir tanggal 16. Karena sebelum-sebelumnya afirmasinya itu, Dek cepat lahiran dong sebelum papa berangkat. Nah ternyata tanggal yang kita berikan itu diantaranya
Dia lahir tanggal 16, kondisi dini hari, suaminya masih ada di rumah dan didampingi suaminya. Dia lahiran merangkak, gak ada robekan jalan lahir. Suaminya masih bisa ngerasain mandiin bayinya di rumah, dan tanggal 26 berangkat bersama presiden ke Papua. Nah, ini semuanya sugesti positif loh Mbak. Ini semuanya dilakukan dengan hypnobirthing. Jadi dilakukan hypnobirthing itu bukan satu hari, berulang kali. Kalau lebih baik sih setiap ketahuan hamil, hypnobirthing aja. Maunya seperti apa? Jadi kan udah saya bilang kalau hypnobirthing itu dalam kondisi tertentu ada niatan tertentu. Kalau misalnya dia masih kondisi hamil, niatnya apa? Karena kan kadang kalau hamil itu kesusahannya banyak ya Mbak, keluhannya banyak, atau ternyata emosionalnya itu up and down. Sensitivitasnya itu ketika misalnya dengar kabar apa, informasi apa, dia langsung bisa terpengaruh. Nah, makanya kita harus belajar hypnobirthing supaya bisa membatasi, ngebentengin tubuh kita ini untuk menerima informasi yang layak kita terima, atau hus membatasi yang nggak layak kita terima. Karena itu sangat mempengaruhi emosional kita, psikologis kita. Jadi ketika nanti ibu psikologisnya aman, tentram, sehat pada waktu hamil, karena itu sangat bisa mempengaruhi di proses melahirkannya nanti.